kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Amin Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari angkat tangan kanan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu. Amin, haleluya. Tiada seperti Engkau, haleluya Yesus. Tiada seperti, sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, haleluya Yesus. Tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Kami mau mengangkat hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan Yesus. Mari Engkau mengurapi setiap kami yang ada, yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, urapilah kami agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan dalam hidup kami selama kami masih bernafas. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu. Oh amin, amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan dengan iman, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau yang kami sembah siang dan malam. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini
Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang minggu sudah berlalu, sudah kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami sudah merasakan perlindungan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Hanya satu tujuan kami ingin mengagungkan Engkau Tuhan. Dengan waktu yang Engkau beri bagi kami, biar waktu yang ada kami bisa pergunakan dengan baik. Waktu yang ada kami bisa pakai benar-benar sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Engkaulah pusat pujian dan penyembahan kami. Percepatkan langkah jemaat-Mu ada di tempat ini untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami membuka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Pagi-pagi semangat yang baru, semangat yang luar biasa. Ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan, masuk di dalam gerbangnya Tuhan, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian diprasangka kala. Amin. Musik dan tarian, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga, oh haleluya. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudara, kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Benar? Haleluya. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, mari kita balas itu dengan kebaikan yang kita boleh beri kepada Tuhan. Pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia diprasangka kala. Musik dan tarian, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Tuhan Engkau sangat baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh amin. Kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, kita harus belajar berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Mau sakit, mau susah, mau dalam kondisi yang kita nggak suka sekalipun,
Kita harus belajar berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Kondisi apapun kita hadapi, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari saya coba kita bangkit berdiri semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Mengaminkan pujian ini saudara. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan dengan iman, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Walau bumi apa? Bergoncang, gunung-gunung. Ini bumi belum bergoncang kan? Gunung juga belum ada yang beranjak pindah. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari hidup kita. Amin. Itu sebabnya jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk menjauh dari Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya kasih setia Tuhan. Hanya dengan kasih setia Tuhan menyertai hidup kita sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Amin. Mau susah, mau senang, mau apapun kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kata Mazmur, walaupun dalam lembah apa? Nah, itu dia. Orang nggak mau ada di lembah kekelaman, benar? Tetapi kita harus yakin, walaupun dalam lembah kekelaman, kalau kita bersama Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita. Kasih setia Tuhan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberi. Kita nyanyikan pujian ini. Tetap Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Puji Tuhan. Hanya padamu hatiku
Kaulah menara, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari tangan kanan kita angkat dong kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari hidup kita yang selalu ada bersama dengan Dia. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ini iman kami Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu oh haleluya Yesus, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Amin, amin. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bila Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, kami mengimani itu untuk kebaikan setiap kami Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Proses apapun yang Engkau izinkan kami lalui Tuhan, satu hal yang dipercaya, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kondisi apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami taruh semua itu di dalam tangan Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Ini iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh amin. Walau kadang
percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Ku tetap percaya lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi katakan, lewati cobaan. Ku tetap percaya lewati cobaan. Katakan dengan iman, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Waktumu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Ini iman kami Tuhan Yesus. Kami percaya walaupun kadangkala kami tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, tetapi satu hal yang kami percaya, ketika kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Tumbuhkanlah iman itu dalam setiap hidup kami melalui pujian-pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di ruangan ini dan Engkau ada di dalam setiap ruang hati kami, membentuk setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan inginkan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah kami selalu ada di dalam Tuhan, selalu kuat di dalam Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengarahkan mata hati kami tertuju hanya kepada firman Tuhan. Tuhan, di akhir zaman ini kami sangat membutuhkan firman Tuhan, agar supaya kami tidak salah dalam kami melangkah. Itu sebabnya firman-Mu akan menuntun kehidupan kami. Kami butuh, sangat butuh tuntunan kebenaran firman Tuhan menuntun hidup kami. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini, firman-Mu yang menuntun hidup kami. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing yang menikmati lewat online. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mau cepat saja karena waktunya sudah kepotong banyak ini, saudara. Mungkin karena hujan tadi malam tidak luar biasa, saudara ya. Terus pasal yang kelima. Baik saudara, silakan kita bangkit berdiri. Saya berusaha saudara belajar ini karena pakai Windows 10 ditembak ke Windows 7 tidak mampu, nggak kuat. Jadi akhirnya mesti pakai Windows 10 ya. Ternyata ditembak pindahin ke LCD-nya jadinya begini saudara. Seharusnya tampilannya nggak begini. Mungkin ada tulisan atau gambar yang agak akan berkurang. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Sudah?
itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan, silakan duduk. Makasih. Kalau kita lihat ayat ini, Paulus mau menghubungkan dua hal, yaitu di akhir ayat 15 dan di awal ayat 16. Ya, next. Dia katakan orang arif, dan yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa kalau orang itu arif, maka ia tahu dia akan menggunakan waktu yang ada. Ya. Jadi orang yang arif, dia akan pergunakan waktu yang ada. Dalam Kolose katakan, Kolose 4 ayat 5 dia katakan begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara, dikatakan orang yang berhikmat, orang yang arif, pergunakan waktu yang ada. Dan kalau ada yang tidak mempergunakan waktu yang ada, berarti apa saudara? Adalah orang yang tidak berhikmat. Kalau kita kembali dalam Efesus pasal 5 ayat 16, orang yang bebal. Jadi mari pergunakan waktu yang ada. Kita hidup dalam waktu, dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu pergunakan waktu yang ada dengan arif, dengan penuh hikmat dari Tuhan. Saudara, saya mau tanya begini, hidup ini milik Tuhan, dia enggak? Betul? Hidup ini milik Tuhan ya. Umur, apa yang kita miliki, Tuhan punya. Sampai waktu Tuhan juga Tuhan yang punya. Tuhan yang sudah atur semuanya. Kita disuruh mengelola dengan arif. Kita disuruh mengelola dengan hikmat. Berarti kalau kita masih hidup, mari kita beri seluruh waktu kita, hidup kita untuk Tuhan. Ada apa? Kalau begitu saya nggak usah kerja dong, saya nggak usah belajar. Berarti saya nggak usah ngapa-ngapain dong, tinggal di gereja aja. Saudara, kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Kalau semua jadi dokter, siapa yang jadi pasiennya? Kalau semua jadi pilot, siapa jadi penumpangnya? Semua Tuhan sudah percayakan. Tuhan sudah beri kemampuan. Tuhan sudah beri kemampuan. Tuhan sudah beri kapasitas. Ini loh, kamu tuh kapasitasnya di sini. Saya berdoa tadi saudara, pengen main keyboard tapi nggak bisa. Salah-salah kunci Inggris yang saya pakai, bukan kunci keyboard. Betul ya? Berarti hidup kita, sebagaimana siapapun kita, apa adanya yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, pakai dengan baik, dengan hikmat, dengan arif waktu yang ada ini. Doa tadi saudara masuk ke firman, mau masuk dalam ibadah, pendoa katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan sudah mau datang, demikian pendoa masuk firman Tuhan. Saya mau percepatkan karena ada beberapa slide. Next. Saya akan pakai 2 tema besar. Pergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu saudara kelihatan ya. Yang pertama, pergunakan waktu yang ada. Kedua, hari-hari ini adalah jahat. Saudara, seminggu yang lalu kita mengalami yang namanya panas berawan, panas berawan, panas berawan. Siapa yang sangka saudara 1-2 hari ini luar biasa hujan kledek begitu luar biasa. Baru di WA, video di grup banjir, saya nggak tahu banjirnya di mana.
Kalau saudara perhatikan di Warta Berita, sebelumnya terjadi gempa di Jogja. Orang kenapa bilang, kenapa saya pusing ya? Ternyata semua orang juga pusing. Mereka tahu lagi gempa. Belum lama lagi di Bali juga terjadi gempa. Waktunya kita nggak tahu. Biar gunung beranjak ke kiri ke kanan, bergoncang, kita bisa nggak tetap berada di jalurnya waktunya Tuhan? Kita nggak tahu kan? Dulu perakiran cuaca masih bisa benar perakiran cuaca. Sekarang nggak bisa. Sudah nggak tahu saudara. Sudah tidak bisa prediksi apa yang terjadi. Ya. Dua tema besar. Pergunakanlah waktu yang ada. Next. Ya. Yang pertama, pergunakan waktu yang ada. Next. Ya. Saya pakai King James Version saudara. Kata pergunakanlah, ya, dia memakai kata redeeming the time. Artinya tebuslah waktu yang ada. Kalau terjemahan bahasa Indonesia gunakan waktu yang ada. Tapi kalau King James katakan, ya, bahasa aslinya sudah sama kayak ejaan bahasa King James Version. Dia berkata tebuslah waktu yang ada. Ya. Next. Ya. Jadi saya mau pakai kata tebuslah waktu yang ada. Apa maksudnya tebus atau menebus? Artinya membeli kembali, membayar untuk mendapatkan kembali. Next. Jadi apanya? Apa artinya? Hidup orang arif, ia harus bisa menebus waktu yang ada, ya. Membeli kembali waktu yang ada. Ia harus membayar untuk waktu yang ada. Next, lihat dulu, mundur baik dulu. Saya berkata-kata, beri contoh begini kata tebus. Saya diberi waktu saudara 30 hari. Ini contoh 30 hari untuk mengangkat karung dari sebelah sini ke rumahnya Ibu Norma. Contoh ya Ibu Norma, karung saudara. Ya, 1 hari 1 karung. Berarti selama 30 hari berapa karung yang saya harus angkat ke Ibu Norma? 30 karung. Saya pikir gampang. Tunda. Nggak sadar. Sudah lewat 20 hari. Tinggal berapa hari saudara? 10 hari. Berarti saya apa yang harus saya lakukan? Bukan lagi 1 karung lagi yang harus saya kejar dalam 10 hari. Berarti berapa? 2-3 karung yang harus saya angkat dari sini ke rumahnya Ibu Norma. Yang tadinya mudah, 1 hari 1 karung, ya udah istirahat. Udah, tapi karena saya lalai, saya lupa, saya biarkan waktu terus berjalan, akhirnya saya kehilangan 20 hari. Akhirnya sudah saya pakai 10 hari itu, saya ambil 2-3 karung. Yang tadinya mudah menjadi sukar sulit. Saya suka nonton bola juga. Ya. Terus terang saja, ya, saya suka nonton bola. Klub kesukaan saya Chelsea. Dia mulainya 11:30 tadi malam saudara. Iya, 11:30. Apa yang jadi saudara? Laptop sudah dipangku, dipegang saudara. Saya lagi kurang sehat. Pangku saudara, sudah pangku. Saya lihat jam, sudah 11:30. Saya bukannya belajar saudara mempersiapkan ini. Saya ngapain saudara? Saya nonton bola dulu saudara. Saya nonton bola, kasihkan nonton bola. Itu sepak bola saudara 45 menit kali 2. Jadi berapa?
90 menit. 90 menit itu belum break, belum apa saudara. Taruhlah 1 jam. Taruhlah 1 jam lebih saudara. Saudara sadar, setengah 12 sudah hampir jam 1 lebih, hampir setengah 2. Saya ngebut saudara belajar. Yang seharusnya saya pakai buat tidur, yang seharusnya pakai buat belajar, sudah selesai belajar saya pakai tidur, saya pakai apa saudara? Belajar. Saya yang salah, tidak pergunakan waktu yang ada. Seringkali kita menunda waktu. Masih jauh. Masih jauh. Nanti aja kalau sudah dekat-dekat baru ngebut. Padahal kalau kita lakukan hari itu juga, ketika kita mau lakukan, kerjakan. Kayak contoh saudara, waktu saya kuliah, saya diberi waktu sebulan. Oh nanti aja, masih lama. Tugas dari dosen pun masih lama. Sebulan, pergi kemana-mana. Ketika waktunya sudah dekat, akhirnya apa? Ngejar saudara, bikin tugas ngejar. Yang harusnya saya santai, yang harusnya saya sudah selesaikan, tapi karena waktu sudah mepet, saya harus belajar. Saya harus mengerjakan laporan atau tugas dari dosen. Itu namanya menebus waktu. Yang tadinya bisa 1 hari 1 karung, tapi karena kita sayang lalai. Jadi 10 hari itu saya pergunakan dengan apa? Mengangkat 2-3 karung ke rumah Ibu Norma dari tempat saya. Itu artinya tebus waktu. Saya nggak tahu saudara dan saya yang lain. Mari jangan sampai pada waktunya saudara harus ngebut, pada harusnya saudara lari. Berapa sering bapak-bapak, aduh sudah waktunya, naik motor ngebut aja. Betul ya? Sudah kayak Rossi aja pembalap. Ngebut aja, sudah nggak pikir lagi, cuma satu. Sudah waktunya sudah mepet. Sudah nggak ingat lagi keselamatan. Ya. Kenapa nggak dari jauh-jauh hari persiapkan? Anak saya Revel kalau lagi mau olahraga, sore mau olahraga, udah siapin saudara. Sebelum waktunya dia sudah pindah sepatunya, bajunya. Jadi ketika dijemput dia sudah standby. Jangan sampai ketika kita dijemput, tak dulu. Waduh, gimana ini? Kita sewa 1 lapangan begini. Betul nggak? Tebus waktumu kalau engkau sia-siakan waktu yang ada. Tebus. Ya. Kita semua diselamatkan, bertobat, berbeda-beda waktunya. Ada yang waktunya masih muda, ada juga yang bertobat pada waktunya umurnya sudah banyak. Contoh saja sudah. Ya. Tuhan sudah tetapkan umur kita berapa? 70, taruhlah 80. Umur 50 berarti waktu yang ada tinggal 30 sudah. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Next, waktu ya 1B. Jadi saya berangkat pergunakan waktu yang ada, tebus waktu yang ada. Saya pakai kata waktu sekarang. Waktu dalam bahasa Yunani ada 2. Kronos artinya muncul kronologi, dan kedua kairos berada di dalam kronos. Next. Ya, saya beri gambar saudara. Jadi kronos itu, kronologi waktu itu di garis panah warna biru. Kairos itu ada di titik-titik warna kuning saudara. Ya, titik dalam. Ya. Next. Ya, ini saya mau kasih gambar saudara. Ini patung Kairos. Patung Kairos di Yunani. Ya. Kelihatan nggak saudara? Saya bukannya mau nyinggung ya. Belakangnya rambutnya nggak ada botak.
depannya ada rambutnya. Maksudnya apa? Ya, patung ini mitologi Yunani ini, cerita Yunani bicara begini. Ketika Kairos datang di hadapanmu, tangkap dia. Tangkap di mana? Di rambutnya. Karena kalau engkau tidak tangkap, dia lewat dalam hadapanmu, engkau hanya bisa melihat botaknya. Ya, siapa yang bisa pegang rambut kalau kepala kalau tanpa rambut? Bu Hana pernah belai suami, apalagi ibu di motor. Ini mitologi Yunani. Ya. Jadi ketika Kairos itu datang, dewa ini datang, tangkap di rambutnya. Ya. Karena ketika dia lewat, engkau hanya bisa lihat botaknya saja. Artinya apa? Dalam perjalanan kronologi waktu sepanjang kehidupan kita, ada kairos ya, yang datangnya enggak satu hari, bisa mingguan, bisa waktu tahunan. Saya ingat saudara dalam Injil Yohanes, ya, ketika sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang, apa yang saudara? Dia obok-obok tuh kolam yang ada. Jadi sewaktu-waktu, nggak bisa. Mungkin hari ini ada, mungkin lagi nanti sebulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau tahun ke depan lagi, atau 5 tahun lagi. Kesempatan atau kairos ini nggak sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya baik, kembali. Makanya saya kasih gambar, ya, kronologinya itu, kairosnya itu jauh-jauh sudah. Bisa saja terjadi dalam kehidupanmu seminggu sekali, atau bisa juga 10 tahun sekali. Ya. Waktu itu selalu ada. Senin, Selasa, Rabu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi kairos tidak setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sewaktu-waktu. Jadi orang nungguin di kolam itu, saudara. Entah dia udah sebulan, udah setahun, nggak tahu, saudara. Karena firman Tuhan bicara sewaktu-waktu turunlah malaikat untuk dia obok-obok itu, menggoyangkan kolam tersebut. Jadi nggak tahu kapan. Ya. Kairos tidak selalu ada. Mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ini juga tidak. Saudara, saya beri contoh begini. Kalau saudara suka jalan-jalan lewat sungai kecil, ya, saudara injak sungai air, ya. Kelihatan kaki saya? Airnya, saudara lewat di sungai kecil, saudara injak, ya. Bisa nggak injak airnya lagi, saudara? Mungkin air yang pertama saudara injak sudah jauh. Betul ya? Saudara injak lagi airnya, memang tetap air, tapi airnya mungkin berbeda dengan yang kita injak pertama. Ya. Kairos itu tidak selamanya terjadi dalam kronologi waktu yang ada. Makanya saya pakai kata begini, saudara. Next. Ya. Next. Saya pakai begini dalam ejaan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam ejaan bahasa sehari-hari, ya, dia berkata begini nih, Efesus 5:16. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Jadi waktu itu diganti dengan kata kesempatan. Pergunakan kesempatan. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kairos yang ada. Kesempatan itu yang tidak datang 2 kali. Kesempatan yang tidak datang begitu saja dalam kehidupan kita. Pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Saya ingat saudara kisah anak yang hilang. Papanya belum meninggal tapi dia sudah minta bagian. Minta bagian, dia pergi. Dia tinggalkan orang tua. Dia hidup dengan bagiannya dia. Ketika semua bagiannya habis, dia mulai makan ampas babi. Baru masuk, dia baru ingat, di rumah bapakku punya segala-galanya. Aku di sini miskin. Aku di sini nggak punya apa-apa. Dia nggak pergunakan waktu kesempatan yang ada di rumah bapaknya. Ketika Adam dan Hawa nengok, aduh buahnya enak banget ya. Aduh, dilihatin terus, jangan, dilarang oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang semua buah boleh kau makan dalam taman ini. Tapi dia nggak pergunakan kesempatan itu. Dia nggak pakai waktu itu, saudara, untuk boleh menikmati semua buah yang ada di dalam taman Eden itu. Dia cuma ngintip, dia cuma lihat itu buah itu menarik sekali. Dia pengen mau sekali. Tapi dia hindari. Dia hindari. Kalau kita sudah tahu, aduh ini salah, tapi kita ngintip, aduh kita bikin ini tapi enak. Lakukan ini, aduh enak. Udah tahu salah, tapi kita intip terus, kita lihat terus. Akhirnya apa saudara? Jadi doyan, jadi mau saudara. Walaupun kita tahu itu salah. Gunakan sebaik-baik kesempatan waktu yang ada. Next. Yang kedua, ya, yang pertama tadi pergunakan waktu, tema besar saya tadi pergunakan waktu yang ada. Yang kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Next. Ya. Ternyata pergunakanlah waktu hari-hari ini dihubungkan dengan yang namanya hari-hari terakhir. Tadi pemandu pujian tadi katakan dalam doanya masuk firman Tuhan, waktunya sudah singkat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, 2 Timotius pasal 3 ayat pertama katakan bahwa ya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Ciri-cirinya apa? Apa yang terjadi di hari-hari terakhir? Ayat yang kedua dari 2 Timotius 3 sampai 8, itu ciri-cirinya. Orang mencintailah, orang bikin inilah, orang mau inilah, bikin inilah, ya, lakukan inilah, ya, bikin inilah, kekacauan terjadi. Next, ya, Wahyu 12 ayat 22. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. 2 Timotius tadi ayat 3, 2 Timotius 3:1, hari-hari terakhir orang semakin mencintai diri sendiri, ayat yang kedua sampai 8. Tidak menghormati orang tua, suka membunuh, semua kejahatannya. Di hari-hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus, kejahatan semakin luar biasa. Kejahatan semakin luar biasa. Di Sulawesi Utara ada guru, dia lewat begini, sudah lagi belajar muridnya, dia remas dada anak muridnya. Guru sudah, guru yang punya intelektual, pendidikan yang tinggi dari anak-anak muridnya. Kalau gurunya bikin begitu, gimana murid-muridnya? Kalau kita sebagai orang tua melakukan yang baik, yang melihat siapa saudara? Anak.
Saya dulu ada video, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat video. Anaknya masih kecil, dia liatin papa mamanya berantem. Papanya tempeleng anaknya, tempeleng istrinya, mamanya pukul suaminya. Ya. Anaknya yang melihat, begitu ya. Akhirnya ketika dia keluar, saudara, tanpa sadar dia gebuk temannya. Dia senang, saudara. Anak kecil, saudara, lama-lama dia akan tinggi, dewasa. Itu akan terpatri dalam pikirannya, dalam kehidupannya. Hari-hari terakhir, anak lagi, ya, udah dilupain sama orang tua. Orang tua sudah lupain anak. Tadi Wahyu 12 ayat 12 katakan, dalamnya siapa? Iblis. Dia tahu waktunya sudah singkat, makanya dia kerja keras. Makanya dia berusaha sungguh-sungguh. Untuk apa? Dia gak mau masuk neraka sendirian. Dia bawa orang Kristen banyak, sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dia pergunakan waktu yang sesingkat-singkat ini. Dia taruh sesuatu dalam pikiran, dalam hati manusia, orang Kristen. Karena firman Tuhan bilang, orang Kristen dulu. Dia taruh pikiran, dia taruh niat-niat yang jahat, dia taruh sesuatu yang tidak baik kepada orang-orang Kristen. Supaya apa, saudara? Ada temannya dia masuk neraka. Kalau kita sudah tahu waktunya sudah singkat, Tuhan akan datang. Pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Kalau engkau perbanyak pakai hidupmu untuk kehidupanmu, mari tebus waktu yang terbuang, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu sudah singkat. Minggu lalu saya katakan, kalau engkau diberi waktu hidupmu cuma seminggu, apa yang engkau akan lakukan? Apa yang akan kau perbuat? Pak Rudi dikasih sama Ibu Lili Amelia, ini uang 1 miliar. Bayang gak mau beli apa? Contoh aja. Pasti ya keinginan kita yang akan kita lakukan. Betul gak? Oh, saya belum punya mobil sport, pas beli mobil. Udah beli bingung, mau taruh di mana mobilnya ya? Garasi gak ada. Beli motor yang bagus, wah, sama anak-anak ditendang-tendang, ngomong, anaknya dipukul, anaknya dimarahin, bersih, ini motor ratusan juta, beli rumah bagus. Bayang aja, cuma sedikit orang, siapa yang mau beresin rumah? Pergunakan tebus waktu yang ada. Kalau kita sudah sia-siakan waktu yang ada, pakai waktu kita. Karena kita sudah tahu iblis saja bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk membawa orang Kristen masuk ikut dalam kehidupan bersama dia ke neraka. Banyak misionaris pergi ke pelosok-pelosok negeri daerah, kayak Pak Ate kemarin bersaksi minggu yang lalu. Dia pergi sampai ke Alor. Untuk apa? Melayani jiwa-jiwa di sana. Di Alor ya, Pak Ate ya? Betul ya? Ate pergi, saudara. Umurnya Pak Ate sudah 70, 80. Aduh, kebayang aja saudara, bonusnya sudah sampai. Berapa jam naik pesawat, sampai di tempat di sana, naik lagi saudara, naik perahu. Aduh, kebayang aja saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari tebus waktu yang sudah engkau buang. Mulai lebih banyak mengasihi, mulai lebih banyak membantu satu dengan lain.
menolong, bahkan terlebih melayani Tuhan. Ingat saudara, Tuhan gak rugi kalau saudara gak melayani. Saudara yang rugi kalau saudara gak melayani Tuhan. Pastor Kono pernah tegur seorang, ada orang tua, urus orang tua. Kalau udah gak ada orang tua, nyesel minta ampun. Kalau kita masih ada orang tua, mari kasih orang tua kita. Kalau kita punya anak, support anak kita untuk lebih baik lagi dari kehidupan kita. Ajar anak-anak kita untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan. Tebus waktu-waktu kita di luar, pakai waktu kita bersama keluarga. Ya, orang bilang family time, waktu keluarga, waktu doa juga pergunakan. Kalau Ibu Lulu di perusahaannya katakan, "Wah, saya sudahkah engkau minum air?" Saya sudah dua. Sudahkah engkau berdoa hari ini? Berapa jam engkau berdoa? Lewatin aja. Saya memberitahu nilai waktu, saudara. Nilai waktu. Kebaca, saudara. Untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal dalam ujiannya. Semester 1 dia harus mengulang semester 3. Harus, 1 tahun dia gagal, dapat nilai D, dia harus ulang lagi, saudara. Yang lainnya sudah enak, saudara, dia harus mengulang lagi. Untuk mengetahui 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini. Ketika ibu gembala apalah itu sudah mengandung, sudah hari sebulan, 2 bulan enak. Bulan ketiga mulai terasa, pinggang sakit semua. Betul ya ibu-ibu ya, sakit sudah, mulus-mulus di belakang. Ini perbuatan saya ini. 1 bulan itu berharga sekali. Dengan 1 bulan tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini. Sudah jaga-jaga, bulan kedua dia harus dikoret, saudara. Anaknya belum jadi, masih janin, dia harus menunggu. Satu bapak, saya tanya tanpa sadar, anaknya sudah berapa? Pak, saya belum Tuhan beri anak. Kaget saya. Sudah berapa tahun menikah? 5 tahun, Pak. Saya langsung bilang, asik dong, pacaran terus. Ya, saya mau mencoba bercanda sudah, tapi dia bilang, iya sih Pak, tapi kami pengen punya anak. Untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Sudah bisa bayangkan dia kejar target, saudara, supaya majalahnya terbit lagi minggu depan. Suruh reporter, wartawan, ayo cari berita. Kalau nggak sampai, saudara, korannya hancur. Nggak mungkin pakai berita-berita yang lama. Makanya heran, ini wartawan kok, ya, wartawan artis kok bisa tahu ini itu, yang kecil-kecilnya bisa tahu. Betul ya? Untuk mengetahui 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang punya 6 anak untuk diberi makan. Ini nilai waktu. Kalau ibu ini nggak kerja 1 hari, anaknya 6 minta, makan. Bingung dia, saudara. Mau kasih makan apa? Next. Untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan pada seorang kekasih yang nunggu kekasihnya datang. Ada waktu kunjungan pacar jam 7, kok sudah jam 8 dia nongol-nongol keluar, sudah. Mana? Kedengaran motornya, kedengaran mobilnya. Tungguin lagi, udah jam 9, kemana dia?
Untuk mengetahuinya 1 menit, tanyakan pada orang yang baru ketinggalan kereta. Aduh, kalau tahu begini nggak usah isi bensin, nggak usah beli ini, nggak usah beli itu, langsung aja tancap. Aduh, tadi seharusnya lampu merahnya bisa dikejar, diterobos aja. Sampai di kereta, ya ketinggalan. Baru aja Pak berangkat, aduh. Itu baru kereta, apalagi pesawat saudara. Bisnis saudara, usaha saudara, habis. Saudara mungkin akan marah. Lu gara-gara kamu nih, bikin lama waktunya, bikin ini, atau ini, akhirnya saya terlambat. Untuk mengetahui 1 detik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Saudara pernah? Untung aja. Aduh, untung aja. Ya. Makanya saudara kalau punya anak nanti, Pak Sumono kasih nama Untung. Pasti untung terus. Bisa ya? Pak Sumono? Untuk mengetahui 1 milidetik, tanyakan pada atlet yang baru saja memenangkan medali. Saya suka lihat orang lari sudah, ya lari, ya mentang-mentang hidungnya lebih panjang, lebih maju. Dan milidetik kan, apa yang duluan maju itu dia menang saudara. Bersyukurlah hidungnya panjang saudara. Lari dia. Cuma tunjukin hidungnya saudara, garis hidung. Karena ada apa stop, ada kamera, ya video. Jadi siapa yang lebih dah sampai di garis finish, walaupun cuma hidungnya, walaupun cuma rambutnya, dia harus juara. 1 milidetik itu nilai waktu saudara. Pergunakan waktu yang ada. Kesempatan cuma sekali terjadi dalam kehidupan, tidak akan datang 2 kali. Hari-hari ini jalan. Iblis berusaha, dia sudah tahu waktunya sudah singkat. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau perbuat? Mari Bu Gembala. Mari kita tutup mata jasmani kita. Iblis mengerti waktunya sudah singkat. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak pergunakan waktu, kesempatan dengan baik, maka kita akan kalah dari iblis. Kita punya waktu tinggal sedikit. Berapa umurmu sekarang? Kalau engkau masih sehat, masih baik, pakai lebih baik lagi untuk Tuhan. Kalau engkau sudah buang-buang waktu, tidak mau mengenal orang di sekitarmu, mari mulai mengenal orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau buang-buang waktu menyakiti orang-orang di sekitarmu, mari datang, minta ampun, minta maaf. Waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita terbatas. Kita tidak tahu 1 jam ke depan apakah kita masih sehat, masih baik. Nilai waktu kita berharga sekali sudah. Engkau suami dan istri, ketika engkau punya waktu suami dan istri, pergunakan waktu itu dengan baik. Kalau engkau sebagai seorang anak, mari hargai waktumu bersama orang-orang yang kau cintai, papa mamamu, orang tua yang ada. Mari beri waktu lebih lagi untuk boleh ada waktu bersama anak. Karena ketika anak kita sudah besar, ketika dia sudah ambil pilihan untuk menikah, dia keluar dari rumah kita, maka yang ada di sekitarmu, di sisimu hanya suami dan istri.
engkau benci, tidak mengasihi suamimu, istrimu, maka engkau tidak akan ditemani hari-hari hidupmu ke depan. Pakai waktu yang ada. Kalau engkau belum melayani, layanilah Tuhan. Karena ketika kita di tempat yang Tuhan sudah sediakan di surga, waktu kita hanya memuji Tuhan, waktu kita hanya menyembah Tuhan, waktu kita hanya melayani Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala raja. Kita melayani Raja yang punya segala-galanya. Kalau kita nggak praktek, nggak belajar dari sekarang, maka nanti kita ketinggalan. Pergunakan waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan. Mari, kalau engkau punya salah, minta maaf, minta ampun. Berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berubah untuk menjadi pribadi yang dikasihi, disayang oleh banyak orang. Ubah image-mu, pikiranmu, niatmu, hatimu. Mari lakukan yang lebih baik lagi. Supaya ketika kita dipanggil Tuhan, ketika waktu kita sudah habis, ada orang-orang yang datang, ada orang-orang yang melawan, ada orang-orang yang menghibur keluarga kita. Bayangkan kalau engkau tidak pergunakan waktu yang ada. Jangan masa bodoh. Mari menjadi orang yang arif, mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari-hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Pakailah hidupku, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pergunakan waktu ini supaya kau punya warisan yang luar biasa, supaya namamu dikenal sepanjang masa. Ada pesepak bola namanya Diego Maradona. Dia dikenal oleh orang-orang Italia, lebih dikenal, lebih disayang, disanjung oleh orang-orang Italia daripada negara di mana dia tinggal, di mana dia lahir. Kita bisa menikmati lampu ini. Kita bersyukur ada seorang pencipta lampu pijar dengan baik. Ada pejuang-pejuang yang sudah diangkat oleh pemerintah kita menjadi pejuang-pejuang nasional, dihormati, dikenal. Mari pergunakan waktu yang ada supaya ada warisan yang kita bisa tinggalkan, kebanggaan buat anak cucu kita yang kita bisa tinggalkan, yang kita bisa wariskan. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah
kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar bisa pergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa mengelolanya dengan arif, dengan nikmat daripada Tuhan. Kami mau pergunakan waktu dengan yang ada. Kami mau lakukan yang terbaik dalam waktu-waktu kami. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena waktu ini hanya sebentar saja. Karena waktu ini hanya sebentar saja. Kami mau pergunakan kesempatan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk mulai belajar mengasihi, melayani, menolong, menghargai, menghormati, agar kami tidak menjadi bagian orang-orang yang dibawa oleh iblis untuk melakukan kejahatan di hari-hari terakhir ini. Tapi kami boleh pakai waktu kesempatan ini dengan arif, dengan bijaksana, dengan nikmat dari Tuhan, lebih baik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kamu sudah sampai di sini menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, mengingatkan, membawa setiap jemaat untuk lebih bawa waktu yang ada lebih baik lagi, lebih berharga lagi, lebih berkualitas lagi, untuk boleh mengalami kairos Tuhan. Kesempatan yang akan kami boleh raih tidak akan kami biarkan. Kami akan tangkap dan pergunakan dan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, terima berkat firman dan berkati setiap persembahan yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Kenaikan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau persembahan kedua di jalan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
ujian itu tanggal 7 tambah 7, ya. Kalau hitungan pakai duit saya bisa tahu. Coba begitu. 14 Oktober pemimpin pujiannya Ibu Hana Rudi. Ya, saja. Betul ya, tanggal 14 ya. Iya. Sekarang 17, 24. Ampunilah saya Tuhan. Mohon maaf saudara. Kemarin ada yang datang sini nggak bawa nasi padang. Terima kasih ya Pak Sungkono, Yohanes. Pompa kami bermasalah lagi saudara. Berapa hari lalu ya kami puji Tuhan hidup dari air apa namanya, air pump ya, durung saudara. Seminggu sebelumnya ketika saya jalanin undangan untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu dan remaja di RT 4 dan RT 5 ya, saudara, ada berapa rumah itu, 4-5 rumah lagi ngebor saudara, karena habis air ya, kurang air. Mereka ngebornya di jalanan saudara. Saudara Tuhan, Tuhan, saya tanya saudara sama Pak Sungkono yang sudah pernah ngebor simbol, puji Tuhan ya, sudah simbol ya, seharga ya itulah ya, sudah seharga motor ternyata ya, betul ya, harga itu. Waduh Tuhan tolong diusahain saudara apa semua, puji Tuhan saudara. Katanya Pak, ini habis air udah nggak hujan, betul juga nggak hujan. Cuma berdoa, saya pikir saya mau ajak Pak Sungkono sama Pak Yohanes, ya bapak-bapak yang ada lah, Pak David, Pak Rudi, Pak Ate, ya kita nari-nari di sini minta hujan turun. Tapi sebelum saya mau ajak bapak-bapak yang ada, ternyata hujan turun. Puji Tuhan, ya. Tuhan baik. Ya. Terima kasih buat saudara. Mari waktu ya singkat. Bentar lagi kita sudah mau Natal. Ya. Tadinya ada beberapa hal yang mau disampaikan, ternyata tertunda lagi. Ya. Perayaan Natal kita tadinya sudah digodok, sudah ternyata saudara batal. Ya, rencananya kita mau Natal keluar, ya, tapi batal. Jadi waktu yang ada kita gunakan lebih lagi untuk yang lebih baik. Puji Tuhan. Mari, Bapak David sudah sehat pinggangnya? Puji Tuhan. Kalau masih, tukar pinggangnya sama Pak Yohanes. Saudara, mari hidup ini jangan dibawa pakailah itu dengan senyum, ya. Kalau mukanya senyum pasti tambah cantik, tambah ganteng, saudara. Karena kita tahu muka kita adalah muka kemuliaan Tuhan. Betul ya? Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang melayani ada upah dari Tuhan. Segala jerih payah kami dalam kami beribadah tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan melihat dan akan membalas setiap waktu yang kami sudah beri untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai perjalanan jemaat ke rumah mereka masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan, yang akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan, rutinitas mereka. Biar kami boleh pakai untuk lebih lagi melihat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kesehatan, kekuatan kami semua, agar kami boleh semakin baik-baik saja. Walaupun
sudah surut pandemi COVID-19, tapi kami tidak boleh lengah. Kami boleh tetap siaga agar kami tetap sehat baik Tuhan. Berkati tangan kanan, tangan kiri jemaat Tuhan. Perjalanan kaki kanan, kaki kiri mereka kemana mereka bekerja, melangkah. Tuhan tolong buat itu berhasil dan beruntung. Tuhan sertai dengan pertolongan kasih Tuhan. Walaupun cuaca tidak baik, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa untuk memberkati setiap kami semua. Kesehatan, kekuatan kami, Engkau yang jamin, Engkau yang tahu Tuhan. Kalau kami sehat, biarlah kami boleh pakai lebih lagi untuk kami boleh bekerja, berusaha terlebih untuk melayani Tuhan. Lebih lagi kami boleh pakai untuk menjadi saksi dan berkat Tuhan. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sebatas hamba-Mu melihat jemaat Tuhan dengan mata jasmani, tapi hanya melalui doa, hamba-Mu hanya bisa angkat setiap jemaat untuk boleh melewati hari lepas hari dengan pertolongan dari kasih Tuhan yang akan menuntun, yang akan membawa mereka hari lepas hari untuk boleh menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawa terimalah segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.